Ayam ini punya suara yang asik, bass yang gebuk, vokal yang maju tanpa nyakitin kuping. Dan harganya di bawah 300.000. Jadi halo dan selamat datang di Afterzone Review, dan ini adalah review gue untuk Sgor Adonis. Ya, itu produk kedua sebenarnya dari Sgor. Sebelumnya dia mengeluarkan Sgor Venus yang gue pribadi agak mixed feeling soal Sgor Venus, tapi ini merupakan produk yang buat gue jelas lebih matang dan lebih recommended. Dan sebelumnya thank you dulu untuk toko Kerehore yang udah kirimin gue sampel review ini untuk di review. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, ayam ini di pasaran sekitar harga 250 ribuan dan menggunakan konfigurasi driver, satu dynamic driver dan satu balancer mature. Untuk kalian yang belum tahu tentang toko Kerehore, well, sesuai namanya, kalau kalian pingin start hobi ini mulai dari low budget, atau emang kalian lagi pingin cari yang low budget tapi berkualitas, bisa coba cek aja di toko Kerehore ini karena menyediakan berbagai ayam terutama, tapi ada juga DAC dan segala macamnya, mulai dari budget rendah saja dan semuanya itu mantap-mantap. Bisa dicek aja di Tokopedia-nya. Dan sekarang yang tentunya gue lagi suka salah satunya adalah Sgor Adonis yang gue akan review ini. Seperti biasa, gue akan kasih juga link pembeliannya di description di bawah. Secara build quality sebenarnya kalau kalian pernah nyentuh beberapa produk kayak KZ ataupun CCA atau ya Sgor Venus sebelumnya, ya biasa aja sih build quality-nya. Overall kebanyakan bahannya pakai plastik, cuman bahan kayak di sini faceplate-nya agak sedikit lebih tebal, maybe aluminium atau plastik cuman pakai chrome plated. Nah, untuk ini ya, dia ada aksesoris semacam vent hole besar di sini, tapi ya gue perlu note, ini nggak ada berasa sensasi open back atau apa, jadi lebih kayak aksesoris maybe, ataupun ada vent tetap kecil di dalamnya. Dan overall ya seperti inilah, build quality-nya biasa aja. Cuman satu yang harus gue puji, untuk harga sekitar 250 ribuan ya, ini punya kabel yang rasanya terbaik untuk sekitar harga segitu. Kabelnya cukup tebel untuk strand-nya dan berasa cukup fleksibel dan juga ringan. Jadi overall nih KZ belajar dong dari ini, kabelnya mantep banget. Untuk ergonominya sendiri buat gue, well, enak aja. Gue nggak ngerasa ada sudut-sudut tajam dan gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa komplain. Suaranya sendiri gue bisa kategorikan sebagai cukup V-shape karena memang penekanan utama ada di area bass, kelihatan frequency response-nya nunjukin itu, dan juga area mid range yang cukup maju. Cuman memang ada cekungan di area lower mid range. Mulai dari bassnya dulu, memang ini adalah bass yang salah satu gampang disukai orang karena dia bukan cuman besar bassnya itu, tapi juga gebuk dan bisa cukup dalam. Gue ngerasa untuk harga sekitar 200 ribu ini bass paling impact-nya itu berasa paling oke. Lu dapetin rumble-nya juga sedikit, tapi memang kalau dibilang kecepatan, speed ini nggak cepet-cepet amat. Tapi at least buat gue dengerin lagu pop atau lagu EDM itu energi bassnya berasa, gebukannya, hentakannya itu berasa asik banget di sini. Kalau lu suka bass, well, ini rasanya ini bass yang gue paling ngerasa asik untuk budget sekitar 250 ribuan ke bawah. Well, kalau untuk mid range-nya memang dia maju, dan ini memang ada ya tadi ya, ada dip, ada cekungan di lower mid range. Dimana gue ngomongin minusnya dulu, ini bikin suara-suara yang punya vokal tebel, sebutlah Josh Groban ataupun Michael Bublé, itu kan suaranya kayak agak tebel buat vokal cowok. Di sini nggak terlalu tebel suaranya itu untuk vokal-vokal cowok, tapi untuk vokal umumnya itu berasa cukup maju, apalagi vokal-vokal yang mengandalkan nada middle range atau ke atasnya itu berasa lebih maju dan juga tetap clear. Jadi ini kayak seolah dengan vokal yang maju ini kayak menyeimbangkan bass yang besar tadi, tapi vokal tetap clear dan maju. Treble sendiri cukup smooth dan detailnya lumayan, cuman bukan untuk treble head, nggak super extended gimana-gimana. Simply said smooth aja, smooth, aman. Gue nggak ngerasain ada sibilance ataupun metallic yang aneh-aneh di sini. Tapi di sini juga poin plus mungkin, gue ngerasa nggak terlalu ada balance armature-ish timbre di sini. Cukup natural dan cukup kohesif suaranya. Ya simply main aman aja lah di sini. Jadi tonalnya memang untuk kasih sensasi fun. Lu suka suara yang bassnya gebuk dan vokalnya juga tetap maju, clear, jelas, tapi treble-nya nyantai ya. Ya ini berasa asik banget. Gue dengerin lagu pop, dengerin lagu EDM, bahkan juga dengerin lagu vokal-vokalan itu tetap berasa asik di sini. Tapi memang genre yang gue ngerasa kurang cocok mungkin akustikan atau metal atau rock yang butuh bassnya itu nggak gede-gede amat, cuman butuh bass
yang penting cepet gitu dan butuh agak ngegigit upper mid to treble-nya untuk lagu-lagu rock. Di sini buat lagu top 40 atau lagu-lagu ya K-pop, J-pop gitu tetap berasa asik banget. Well, kalau level teknikal sebenarnya dia cukup bagus, cuman masalahnya gara-gara udah terlalu banyak banget yang gue kategorikan cukup bagus di harga segini, jadi kayak biasa aja. Lu udah nyobain Sound Note Zero, lu udah nyobain kayak KZ-Di-Fi, itu kayak ya segitu-segitulah, nggak jauh-jauh amat. Cuman memang yang berasa lumayan spesial dari dia ini adalah lebih ke depth-nya. Depth-nya itu karena juga sensasi bass gebuk dan dalam dan per teksturnya itu bikin lu ada kayak depth kedalaman suara yang berasa di sini. Jadi kayak sensasinya tuh cukup 3 dimensi, terutama ketika ada bass gebuk gitu, lu kerasa itu comes from below, datang dari bawah. Overall cukup nice, cuman memang nggak outstanding, tapi cukup asik lah. Nah langsung aja masuk ke perbandingan deh. Sebelumnya kalau gue ngomong kalau lu suka bass ya, itu kan belinya KKC HBB aja di harga 200 ribuan lah. Nah KKC HBB sekarang kalau dibandingin sama Shure Adonis ini, well, gampangnya KKC HBB punya suara yang overall lebih tebal, vokalnya lebih berbody, bassnya itu juga lebih tebal, tapi hentakannya itu berasa lebih impactful di Shure Adonis ini. Jadi bass memang nggak semerta-merta cuman soal ketebalan doang, tapi juga ketika ada bass kick gitu, ngemukulnya itu berasa lebih kenceng di Shure Adonis ini. Sampai ya gue simplistic, gue lebih suka ini untuk lagu-lagu yang butuh bass gede. Tiesto gitu, DJ atau EDM ini berasa lebih punchy bassnya itu. Ditambah dengan vokal yang lebih forward, yes memang agak lebih tipis kalau lu sudah bandingin sama KKC HBB, cuman lebih clear dan positioningnya itu lebih berasa maju ke kita. Overall, gue untuk lu yang suka bass, rekomendasi gue geser dari yang KKC HBB, sekarang rekomendasi gue kasih ke Shure Adonis ini. Gimana nggak Bang, kalau misal dibandingin sama KZ Krila, karena harganya ya mirip-mirip 250 ribuan lah. Ini dua, dan sama-sama menggunakan satu dynamic driver dan satu balancer major. Well, gampang ya KZ Krila ini, by the way gue punyanya yang ada switchnya ya. Mau switch manapun, dengan bass paling gede juga, tetap berasa KZ Krila bakal berasa lebih netral suaranya. Berasa lebih lean lah, bassnya tidak segebuk si Adonis ini, nggak berbody ataupun hentakannya nggak segebuk Adonis. Vokalnya somehow, jujur aja, gue agak lebih balance sebenarnya di KZ Krila ini, overall upper mid to lower midnya. Cuman KZ Krila itu punya upper treble pick yang lebih berasa, jadi dia kayak gitu pengucapan kata-kata yang sibilance ataupun di recording yang agak buruk. Di sini lebih berasa, jadi kesannya vokalnya itu lebih tipis juga, dan timbre BA-nya di sini berasa di KZ Krila kurang natural dia untuk upper mid to treble areanya, terutama treble step. Upper mid-nya sih nggak terlalu masalah, treble-nya itu. Upper mid-nya tuh gara-gara ada kolorisasi dari treble yang agak gitu ketika di pengucapan S. Ini jadi overall lebih tipis, lebih artificial, lebih kurang natural overall. Cuman memang kalau misalnya lebih netral ya, lebih netral sih KZ Krila. Bisa neutral to red-ish maybe dibanding Adonis. Adonis lebih fun, tapi juga lebih natural. Kalau lu tanya gue jelas lebih suka Shure Adonis. Gimana kalau dibanding ya, favorit gue di 300 ribuan KZ-Di-Fi. Gue bakal tetap ngomong KZ-Di-Fi ini overall lebih natural suaranya, lebih netral juga. Jadi kalau gue dengerin kebanyakan lagu yang audiophile, yang jazzy, yang mungkin vocal gitu, tetap KZ-Di-Fi berasa lebih bersih, lebih natural, lebih netral juga suaranya. Tapi memang kalau lu suka sesuatu yang lebih gebuk, lebih fun, lebih asik, nah Shure Adonis ini tetap lebih berasa kasih sensasi yang lebih fun dan asik. Mungkin bisa dibilang ini saling melengkapi lah, daripada gue tetap, kalau lu tanya gue pribadi, gue masih tetap lebih suka KZ-Di-Fi sih. Cuma kalau gue punya budget under 500 ribu lah sebutlah, ini kayak 200-300 ribuan, satu lagi 200 ribuan ya. Inilah mungkin ayam yang bisa melengkapi satu sama lain. Satu yang buat jazzy, yang nyantuy-nyantuy, yang apa namanya, yang butuh suara lebih kalem tapi lebih natural overall. Tambah satu lagi suara yang buat gue menggebu-gebu, buat gue ngerasa asik dan juga bersemangat. Itu adalah Shure Adonis. Jadi Indian, apakah gue rekomendasikan Shure Adonis ini? Jawaban gampangnya adalah yes. Kalau ini suara tipe yang lu cari, lu pingin suara yang bassnya maju, vokalnya maju, masih clear tapi tetap fun, ya Shure Adonis. Jujur aja untuk Shure Venus, gue kan punya mixed feeling, gue pribadi nggak terlalu suka. Cuma untuk Shure Adonis, well, this is fun. Ini gampang direkomendasikan untuk lu yang pingin suara yang fun. Jadi gitu aja untuk
review ini. Thank you for watching. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik untuk membelinya, gue kasih link di deskripsi di bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.